Saudara Diki Avianto, Iya Pak. apakah saudara tahu kenapa saudara ada di sini? Tidak Pak. Menurut laporan yang kami terima, saudara merupakan salah satu target yang dicari oleh pihak kami. Maksudnya apa ya Pak? Terkait dengan kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini, ada beberapa poin yang kami tanyakan kepada saudara Diki. Yang pertama, tawuran. Yang kedua, ada narkotika. Dan yang terakhir, pembegalan. Gimana? Hehehe, pasti sudah terikut emosi nih Bun, pasti Bun. Kacau. Oke, mantap ya. Pakai dong mic-nya Bun. Gimana sih? Emang tadi lupa, Met. Oh ya lupa tadi ya, lupa. udah kebawa ya, Iya, kebawa kebawa sama banget. vibe-nya ya. Iya. Asik. Oh iya, shalom semuanya Infiniteens ya, Infinite Cast ya kita ya. Ini Shalom. episode ketiga. ketiga. Ya, yang pertama udah Kak Veki. Yang ya kedua, kan? istrinya beliau. Istrinya Kalisa. Kalisa. Sekarang yang ketiga kita mau menyajikan suatu Kak Diki pembahasan bisa yang dong, baru. bisa dong. Gak usah tegang. Gak usah Udah tegang, selesai, kita udah selesai kok penegangannya. Iya. Begitu ya? Iya. Udah tadi. Santai Luar aja. biasa. Kebanyakan gimmick gini. Nah, ya kita mau menyajikan sesuatu yang baru nih. Nah, yang ketiga ya, episode ketiga ini siapa? Tadi udah kita disebut Iya, ya sedikit-sedikit lah. awal-awal ya. Dikit-dikit biodanya. Ya, mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Siapa sih Bun? Beliau ini di depan kita. Beliau Kasih tahu ini presentasi merupakan dulu. salah satu WL senior di GB Pangkalan Jati, yaitu Diki Avianto. Widih, tepuk tangan dulu buat Kak Diki Avianto, luar biasa. Shalom Kak Diki. Shalom. Sehat Kak Shalom. Diki? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar Keluarga biasa. sehat, Kak Diki? Puji Tuhan. Tuhan. Dahsyat Tuhan. Dahsyat, puji Tuhan. Pelayanan masih on fire. Pelayanan Terus. masih apa ya? Amin. Emang parah nih orang emang pelayanan mantep banget. Mantep dah. banget, di mana-mana ada. It's pernah. Ya kan, di It's Ibadah Raya pernah. Ibadah Raya pernah. Kul Akbar. Gila. Kemarin waktu itu juga Wah. pernah Kul Akbar. Wih, luar biasa Kak Diki. Tapi ada lagi yang dahsyat. Apa Di tuh? kematian. Waduh, kematian. Di kematian juga pernah ya. Di ini pernah nggak penjara? Di penjara apalagi. Nah, pasti ya. Udah banyak lah. Pokoknya jangan Sudah jangan pengalaman dipungkiri. sudah tidak ada yang mungkin tidak terlewati. Betul, semua sudah Pasti terlewati. dilewati. Ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu beliau ini Kak Diki Avianto, tapi Iya, mungkin mungkin. teman-teman yang tahu adalah Kak Diki ini hanya seorang WL gitu ya. Lihat di It's mungkin pernah WL, di Ibadah Raya juga pernah WL, tapi kita tidak tahu sebenarnya Kak Diki itu Latar awalnya belakangnya ya, gimana. latar belakangnya awalnya tuh sebelum jadi WL, proses yang Tuhan Iya. berikan untuk Kak Diki itu seperti apa. Iya kan nggak mungkin dari kecil langsung kucuk-kucuk jadi WL, nggak mungkin. Betul, nggak mungkin. Nggak Karena mungkin. kan pasti beranjak dulu Iya, dong. dari dewasa bayi. dulu. Iya, Iya. dewasa dulu dong. Nggak mungkin langsung jadi Nah, WL. apa ini yang kita mau gali sekarang adalah apa yang proses yang Tuhan berikan untuk Kak Diki dari SMP, SMA ya kan, pasti rata-rata yang nonton kita SMP, SMA ya, paling ada yang kuliah beberapa gitu ya. Oke, jadi nggak beda jauh dengan apa yang udah kita seriuskan tadi sebelumnya pas kita opening. Itu gimmick bener-bener relate lah sama Iya. podcast di sini. Dan kita retake beberapa kali ya, asal kalian tahu, tapi tidak apa-apa gitu ya. namanya tetap- juga proses. namanya juga proses. Namanya juga proses. Iya. Betul. Nah, jadi yang akan kita bahas adalah terkait kenakalan remaja nih. Benar ya, Bun ya? Hmm. Jadi yang Kak Diki, pengalaman Kak Diki gitu ya, latar belakangnya sebelum menjadi WL, pas SMP mungkin pernah melakukan Ada sesuatu, apa? ada apa dan Hmm. lain-lain. Nah, itu yang akan kita tanyakan. Betul ya, Kak Diki Betul. ya? Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak tentang latar belakang Kak Diki mungkin dulu pas SMP atau mungkin mulai dari SMP boleh Kak, silakan. Tapi Iya. ini di awal kita bukan buat untuk jadi contoh ya, guys. Bukan untuk buat contoh bukan ya. dicontoh ya guys. Jadi ini benar-benar hanya Untuk jadi sharing pelajaran. pengalaman aja dari Iya. Kak Diki menjadi pelajaran buat kita semua. Mungkin ada yang tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh orang tua atau Iya. yang disenangi oleh lingkungan lah gitu. Oke, silakan Kak Diki. Iya. Shalom. Shalom. Buat teman-teman It's, apa kabarnya yang di rumah? Luar biasa. Iya. Jadi sebelum kakak
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum kakak juga lebih lagi masuk dalam pelayanan, itu ada hal-hal yang dalam masa remaja kakak, dalam masa eh, kecil kakak dulu waktu masih SMP, SMA, bahkan perjalanan sampai sekarang ini, ketika terima Tuhan, pelayanan itu memang ada proses, ada hal-hal yang membuat kok kakak bisa menjadi anak Tuhan gitu, menjadi pelayan Tuhan gitu. Pasti. Gitu. Nah, kenakalan kakak dulu sejak SMP sama seperti mungkin kenakalan seperti Kenakalan yang umum-umum gitu ya. umum yang teman-teman lakukan, Berarti yang orang-orang dari luar. SMP udah mulai ya. Jadi waktu SMP, jadi waktu masuk SMP itu udah rokok, ya udah hal-hal yang seperti itulah. SMP gue masih gali tanah kayak main Iya. tanah kayak Bun ya. Masih bangun rumah saya di Iya, SMP. itu yang kakak lakukan dulu. Tapi itu kakak belum terima Tuhan, itu masih jauh. Sebelum. Iya, itu masih belum mengenal yang namanya kasih Tuhan tuh seperti apa gitu. Itu waktu itu kakak masih jauh lah, masih benar-benar belum percaya Tuhan, masih hidup dalam kegelapan. Jadi sejak SMP udah terlibat rokok, udah terlibat hal-hal yang nggak benar gitu. Apa misalnya? Kalau kayak sekolah, wah kakak paling juara bolos. Waduh, yang lain juara juara bolos. prestasi ya. Itu Juara juara dalam, bolos. dalam tanda kutip nih. Nah ya itu, aduh, itu kalau kakak lihat sekarang itu, yang sekarang kakak nih yang udah di dalam Tuhan, kalau ngelihat dulu, aduh rasanya nyesel, rasanya aduh kok kenapa nggak dulu Tuhan tangkap gitu. Enggak secepat Ada itu. Iya, ada coba kalau penyesalan. dulu Tuhan tangkap kakak menerima Tuhan gitu kan, Tuhan pilih, kemungkinan kakak ya Nggak bakal seperti melewati itu. hal-hal itu. Iya, tapi Tuhan tetap baik. Iya. Tuhan tetap baik, dengan adanya itu kakak bisa cerita sekarang. Ya. Iya. Gitu. Untuk apa tujuannya cerita kakak ini? Supaya teman-teman jangan lakukan itu gitu. Supaya Jadi bahan iya, pelajaran. jadi bahan pelajaran supaya kakak bisa memberikan kesaksian buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih dalam Masa muda. masa remaja, masih dalam mencari identitas diri, Iya. gitu kan. Enggak salah langkah. Iya, supaya jangan teman-teman nggak Jangan salah gegabah, langkah. jangan Iya, gegabah. terus jangan ikutin hal orang-orang di luar, teman-teman di luar, atau coba-coba ya, jangan coba-coba gitu kan. Kenapa kita kasih kesaksian, kakak kasih kesaksian supaya ayo kita lebih ikut Tuhan Iya. gitu. Jadi dari SMP nih kakak nih, itu nakal kakak tuh meningkat. SMP, di samping hal yang tadi rokok juga ada ya, narkoba lah gitu, narkoba. Gimana-mana orang meningkatnya Iya. bagus, ini meningkatnya. Iya. Begini. Ini meningkat gitu kan. Dulu narkoba itu udah Makanan hebat, ya udah Tapi hebat kakak lah. pakai narkoba nggak? Kalau kakak sendiri sih nggak pakai narkoba, tapi Tapi hanya jual. Oh, Wah, jual. emang Gitu. jiwa-jiwa entrepreneurnya udah dari Iya. sejak SMP. Jual belinya Iya, udah jual jago beli. banget. Tapi salah aja barangnya dijual, Salah. salah. Itu jangan diikutin. Iya, yang diikutin yang jual belinya. Pokoknya Barangnya yang dijual itu jangan Iya, diikutin. jangan diikutin untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kalau untuk yang diikutin apa? Yang terbaik. Ya. Yang baik-baiknya lah. Yang Menyembah Tuhan, yang positif-positifnya. positif, belajar segala macam gitu. Nah, mulai dari SMP nakal, tindakan-tindakan hal yang justru menjerumuskan temen. Dulu kakak tuh di SMP menjerumuskan teman, bukan membawa yang baik, malah Kejahat. merusak. Keburuk. Iya, jadi meracuni teman-teman di sekolah SMP dengan narkoba seperti itu. Jual-jualin gitu. Dijualin, Ngajakin buat ngejual gitu ya. Sampai akhirnya kakak kena skors, my kena DO Parah, gitu. parah. Iya, Oh itu. iya, denger-denger sampai kena DO berapa kali tuh? Nah, waktu di SMP tuh
ini juga jangan diikutin. Iya, emang nggak Ini- diikutin. ada. Ini Kita udah ini disclaimer hal dari yang luar awal. biasa. Kakak 4 kali pindah itu Wow. sekolah. Wow. 4 kali pindah 4 kali sekolah. sekolah, 4 kali pindah. Itu di SMP doang. Itu Selama SMP. 3 tahun itu ya. Selama 3 tahun, bayangin Astaga. 4 kali. Rekornya mantap ya. Ih, Iya, banyak orang-orang kali. juara 1 kan akademis gitu. Ini enggak juara 1 kenakalan gitu. Itu yang membuat apa? Itu orang tua yang membuat sedih. Itu pasti orang tua. Kesian nih orang tua. Kalau kakak lihat sekarang ini, aduh, orang tua jadi kena imbas dari kenakalan gitu kan. Selama perpindahan tadi 4 kali pindah-pindah sekolah itu meningkat terus tuh. Meningkat ininya, terus. Kejahatannya, Kejahatan, kenakalannya tuh kenakalannya meningkat. ya. Kenakalannya Tapi kan meningkat. itu 4 sekolah ya. Pasti beda-beda lingkungan lah. Tapi masa ini 4 kali, udah 4 kali nggak kapok-kapok gitu, Kak. Ya itu, karena pada saat itu memang kakak nggak di dalam Tuhan sih. Itulah, kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan, nggak ada Roh Kudus, ya nggak ada yang mengendalikan, nggak ada firman Tuhan, nggak ada Kristus dalam hidup kita akan jadi hidup liar. Itu, jadi yang mengendalikan kita itu diri kita atau setan gitu. Itu yang membuat kakak tuh makin meningkat nakalnya, bukan makin nurun gitu. Itu. Karena nggak ada penyertaan Tuhan Iya, ya. karena nggak ada penyertaan, karena nggak ada Kristus dalam hidup kakak gitu kan. Jadinya ya jadi membuat hidup kakak tuh waktu SMP tuh ya membuat susah orang tua jadinya gitu. Bukan jadi bahagiain orang tua, malah susah, membuat susah. Oh iya Kak, sebelum kita lanjut ke topik berikutnya nih, aku mau tanya dulu. Kakak itu udah Kristen dari lahir atau gimana? Kalau kakak secara pribadi belum, tapi kalau keluarga, orang tua, iya Nah, Kristen. di keluarga ini apakah kakak dibiarin aja jadi nggak Kristen atau Ajaran di gitu. tetap keluarga tetap Diajar. kekeh gitu untuk Kalau di Jadi keluarga Kristen kakak gitu. sih orangnya bebas, bebas gitu. Jadi ngikut gitu ya. Ya, Jadi mau pokoknya ngikut-ngikut. terserah, mau ke gereja, mau ke Iya, mau itu. mana bebas gitu. Jadi itu yang membuat istilah Kak Diki merasa ya udah bebas gitu, Iya. Maksudnya nggak harus ada ngikut keterikatan, gitu. nggak ada Ya, keterikatan. istilahnya gitu, Iya, makanya. karena ada kebebasan, jadi kenakalan kakak itu itu disebabkan juga Karena faktor itu salah lingkungan. satunya. Iya, Nah, faktor lingkungan. Ya lingkungannya kan ya banyak kan bebas orang gitu, orang-orang sana orang-orang kan sana. ya. Hmm. Jadi ya ikut-ikutan gitu kan. Itu jadi kenakalan kakak itu ada faktornya faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan itu kuat banget. Iya. Itu di samping faktor keluarga ya. Hmm. Nah, tapi lingkungan itu yang sebenarnya itu lebih bahaya, Iya. lebih Benar. bahaya, membuat kalau kita nggak kita sendiri nggak kuat, mental kita, Terbawa. iman kita terbawa Arus. itu. Sekalipun di keluarga strict ya, sekalipun di dalam Iya, keluarga ketat banget. ketat, tapi kalau udah keluar Iya, pribadinya nggak pribadi- kuat. Ah. Beda-beda pasti kan. itu kakak itu nggak kuat di situ karena kan lingkungan keras, daerah-daerah selatan sana tuh Iya. itu keras. Tapi Jadi, kakak awalnya emang mau coba-coba atau langsung diajak sama temen atau gimana tuh? awalnya ya coba-coba. Oh, awalnya Iya. nggak langsung diajak sama temen gitu. Enggak, kalau kakak tuh Oh. awalnya coba-coba. Jadi biasa kalau ayo anak laki gitu gimana lu. Oh, Kalau ada harga diri iya, juga ya biasa situ ya? gitu, Oh, gengsi. iya, gengsi pasti Gak tuh. jago lu Iya. kalau misalnya nggak Iya. ikut. kayak ayam dong kalau gitu. Aduh, ayam jago. Iya, ampun bang. Benar. Jago. Jadi ya akhirnya coba-coba. Oh, kayak gini rasanya rokok, kayak gini rasanya jual gitu. Berarti itu ini ya apa? Jadi candu gitu ya kayak. Kalau rokok kakak candu. Hmm. Jadi akhirnya karena udah zat candunya udah masuk dalam darah, Nikotinnya akhirnya udah ya itu. jadi kecanduan Iya, gitu. iya, iya, iya. Gitu. Kakak kan itu masih SMP lah ya. Nah, kan pasti rokok ya berapa, maksudnya adalah budget pasti, maksudnya ada keluar duit pasti. Terus jual juga mungkin Iya, modalnya modalnya dari mana? Nah, itu dari mana Nah, tuh setiap Kak? pengusaha butuh modal. Betul. Ini masih Nah, SMP ya itu yang loh. tadi kakak Iya. bilang. Hidup kakak itu bukan membahagiakan orang tua, Heeh. bukan membuat senang orang tua dengan nilai yang bagus waktu sekolah ya, mungkin dapat ranking.
itu yang membuat justru malah kakak malah yang membuat susah orang tua gitu kan. Jadi untuk beli ini untuk apa, untuk jadi bandar gitu istilahnya, untuk Heeh. kita bohong. Nah, itu bohong. Apa tuh ngomongnya? Heeh. Kok Ya kakak- bilangnya pokoknya mau beli buku, ya beli uang kelek-kelekan untuk beli anak buku, dulu ya. iya bayar itu SPP dulu, ya. gitu kan. Iya pokoknya kayak gitu-gitu deh gitu. Dari situ Dari ternyata. situ Iya, iya. uangnya untuk bisa beli beli barang haram itu gitu. Nah setelah kakak jualin nih, apa sih yang pasti ada duit untungnya dong. Nah duitnya ini buat apa? Apakah buat beli lagi ke bandarnya kah atau Ya tetap aja ya Diputar terus. muter-muter muter terus? muter aja terus gitu. Ya namanya Bisnis lah ya. Namanya bisnis, lingkaran setan, uang lingkaran setan. seperti itu kan gitu. Iya, iya, Itu yang dulu yang kakak lakuin gitu. Itu juga jualan narkoba itu juga coba-coba doang nggak awalnya? Atau emang ada tujuannya gue mau beli ini ntar pas udah dapat Atau duitnya? biar duit aja Iya itu. atau ada biar ada duit aja gitu. Sebenarnya sih tujuannya itu buat gaya-gayaan. Tujuannya gitu. Menunjukkan Iya, gitu ya. menunjukkan. Gengsi ya, karena- balik lagi ke Karena kakak kan gengsi. tinggal di daerah yang yang kerawan Keras. juga, yang keras. Jadi kita harus nunjukin juga, gue juga bisa gitu kan. Itu. Jadi bukan buat coba-coba, buat tunjukin. Wah, Oke. ternyata Itu Tapi- SMP. Ya, SMP. tapi kalau makan dari situ juga kak? Atau makan beda lagi? Wah, kalau makan di rumah lah. Wow enak Makan sekali di dulu orang ini. rumah. Di rumah kayak nggak ada dosa Iya. kan. Habis di luarnya, bang mau nggak? Makan Mau di nggak? rumah. Sampai rumah makan Iya. aja Emang santai. punya dosa orang di waktu itu ya. Kayak gitu. Itu SMP. SMP. Nah, habis SMP ya lulus lah ya. Habis SMP lulus. Lulus. Puji Tuhan lah. lulus. Puji Tuhan Puji lulus. Yang Tuhan. penting 4 kali Lulus. pindah masa gak lulus? Iya. ya yang penting penting lulus lah lulus. ya. Lulus. Yang penting lulus dulu deh. Berarti SMP, SMA berubah dong? Atau gimana nih? Nah, itu Apa? yang tadi kakak bilang, selama belum ada Tuhan dalam diri kakak, Masih juga kenakalannya ya Masih. masih ada. Emang enggak kapok Kenakalannya masih continuity ya. ya, Continuity. meningkat. Yang berkurang kenakalannya kakak nggak nakal lagi untuk jual, nggak. Oh, udah stop. Jadi Stop. ganti ya nakalnya. Ganti nakalnya sekarang justru minum-minuman. Di mana orang menghilangkan dia mengganti. Minum ganti. lagi nggak apa-apa lah. Itu bukan kenakalan remaja. Air putih kita minum. Iya. Ini minumannya kok Teh. air putih, Oh Pak. bukan. Bukan. Ya, jelasin dong minumnya. Air bening Ya. tapi Rasanya tidak aneh, bening. ya. Nah, rasanya aneh. Oke. Terus selain itu apa lagi tuh? Nah, masuk SMA. Di SMA itu kan makin remaja nih, Hmm. usianya semakin tingkat kenakalannya semakin kompleks gitu kan. Nah, di Hmm. SMA itu sebenarnya tuh pengen jati diri lebih lagi. Iya. Ya benar sih di SMA rata-rata. Ya, di SMA. Nah, di SMA kakak itu minum-minuman, mulai narkobanya naik lagi. Dulu ada yang Tapi namanya masih jualan doang tuh. enggak, itu udah kakak udah mulai konsumsi tuh Wow. minuman, Oh, ganja. minuman. Oke. Itu yang kakak lakuin. Dan yang lebih parah lagi, karena dulu di SMA kan tawuran. Mm. Ternyata kakak tuh walaupun gini, takut mati gitu kan. Ah. Nah, akhirnya terlibat dengan okultisme. Oh, Aduh. jadi Jadi ikut untuk tawuran gitu ya, Nah, tapi karena pakai takut mati backupan Iya. dia. ada backupnya. ada backup, Pakai backup. jadi kakak tuh akhirnya terlibat okultisme. Mulai dari situ tuh okultisme tuh. Berarti Nah, itu- istilahnya pasang lah gitu ya. Ya apa yang Gitu. pokoknya Kayak wapak lah istilahnya Tapi- sekarang ini Itu lah berapa namanya. kak? Pasang berapa? banyak Oh, banyak deh banyak. pokoknya. Ya Itu pasang setiap juga minggu yang kakak pasang kayak gitu. enggak, kalau Kalau mau berantem aja. iya kalau susuk itu kalau udah ditanam itu udah seumur Permanen, permanen. istilahnya. Ada yang ya amalan Harusnya permanen puasa ya. segala macam iya. Nah, akhirnya kakak di SMA itu menghilangkan identitas ya. Jadi kakak ikut ke seberang jadi supaya agama seberangnya. Oh, iya. Oke. Itu untuk supaya kakak tuh ada kuasa gelap lah gitu. Ada tambahan Iya, lagi ya? yang membackup gitu Hmm. kan gitu. Karena ini tawuran. Itu Tawuran takut mati orang ini tuh. iya. Biasanya Ya tawuran itulah. kan biar kelihatan jago Iya, gitu biar kan. nyali Paling naik. depan langsung Iya. jagoan. Nah, gitu. karena udah ada backup jadi nggak takut mati. Jadi Ah. akhirnya jadi kayak woi berani gitu Tapi kan. itu Wah. berhasil kak? berhasil, Bus. berhasil. Berarti udah tinggi banget nih ya ilmunya. Selama 3 tahun tuh tawuran pakai Ya pokoknya okultisme itu. ya kalau okultisme ya tetap ada. Ah, Kita Oh. pasti kayak apa ya udah nempel gitu. Mendarah daging gitu Mendarah ya. daging. Itu
ya di SMA itu itulah yang terjadi dalam hidup kakak gitu. Hmm. Tawuran segala macam gitu. Makanya yang Masih kenal ingat lah ya. kakak, yang masih ingat Ah, sama kakak, anak-anak SMA, teman-teman kakak daerah selatan di lah. Daerah daerah selatan, ya, Selatan ke bawah lagi lah. mereka Kenal lah. kenal sama kakak gitu. SMA Gini-gini. kakak ya. Gini-gini Kak Diki jagoan, Iya. dikenal, tanya deh, misalnya daerah-daerah sana, tanya Diki Avianto, wah, Pasti. pasti Nggak tahu. nggak tahu. Udah tua soalnya. Kan zamannya Udah udah tua, lewat, udah tua. zamannya udah Iya, lewat. udah lewat. Ya tapi Betul. istilah gitulah Heeh. jagoan. Nah tapi kalau soal nilai atau apa gitu, apa Nah. tetap kakak sama kayak SMP kah atau Kalau mau di SMA ya di SMA kakak sekolah tetap bagus. Justru Oh, di oke. SMA ini malah bagus Hmm. gitu. Di SMA malah Perubahannya di bagus. situ mungkin Perubahannya ya di situ gitu. Apa di SMA gitu. Hmm. Itu yang kayak rasain sih di SMA sekolah lancar lah, nggak Hmm. pindah-pindah gitu. Kenakalannya itu aja. Tapi Tapi bolos. bolos. Bolos di SMA ada bolosnya juga tapi nggak seperti SMP gitu. Oh, nggak sebanyak SMP. Nggak sebanyak SMP. Enggak kayak Oke. sebulan 2 bulan itu enggak masuk Iya, enggak. mending sebulan kalau di SMP tuh wah, Hampir setengah semuanya lah. tahun. Setengah tahun Buset. nggak masuk itu. Kalau di kuliah udah SKS berapa tuh? Iya, Kan belum itu. kuliah saya. Oh mohon maaf. iya. Itu di SMA gitu kan. Nah, itu kenakalan itu. Nah, lulus SMA masuk perguruan tinggi. Hmm. Naik lagi kenakalannya. Nah, di Astaga. perguruan tinggi Emang susah udah susah. judi, nggak Oke. judi. nggak pernah masuk kampus. Lagu Gitu. Bang Roma. Judi. Judi, tet. satu apa semester 1 semester 2 gitu nggak pernah masuk, adanya di mana di kos-kosan teman main judi. Astaga. Makanya Orang ini emang susah. nilainya waktu itu semester 1 Nasakom, teman-teman tahu nggak Nasakom? Tahu nasionalis agama komunis. Nasakom Nasak bukan. Oh bukan, itu itu Iya. sejarah. Itu bro. sejarah. Zaman kakak itu Sejarah. Nasakom Apa itu tuh, nilainya Nasakom? 1 koma Nilai 1 teman-teman. koma. Waduh. Astaga, di bawah Astaga, rata-rata ya itu bukan di jatuhnya. bawah rata-rata Itu itu. udah di Udah rata-rata di itu. dasar ya? Di dasar. Ini ya? Iya. Ini rata-rata di sinilah. Iya. Di sini. Waduh, itu teman-teman itu wah, kayaknya kalau ngelihat sekarang itu kayaknya aduh kok gitu jelek banget gitu dulu gitu. Itu apa nggak pernah masuk, cuman main judi terus di semester 1 sampai semester Tuh, semester nitip 2. absen aja gitu ya. Titip absen. sama Masih temen. mending ada temennya yang baik. Iya, Coba masih nggak ada yang ada. baik. Heeh. Nah, itu Kasihan ya dia ada lulus. ya kalau dulu ada baiknya juga gitu, temen baik gitu Iya kan. kan? Iya bener. Mau gitu kan. Biasa kan strict kan teman-teman gitu. Itu ya karena pergaulan kakak enak. Ya kakak kan orangnya Enak untuk ya, dalam tanda kutip lah. Iya, dalam kutip kakak kan bisa lah bergaul gitu. Hmm. Nah, puji Tuhannya kuliah mau masuk semester 3 Tiga. 4. Hmm. Nah, itu disitulah titik awal kasih Tuhan turun sama kakak gitu. Berarti dari SMP, SMA itu masih dalam Masih aduh inilah pengaruh- istilahnya, pengaruh gelap lah. Iya, gitu-gitu. jati diri, mencari jati Heeh. diri lah gitu ya. Sampai semester 2 apa namanya Kuliah. 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 Terus semester 3 tadi semester 4 gitu ya baru kakak merasakan. Nah itu kayak Ah. gimana tuh kak ceritanya? Nah, ketika itu pada saat apa? Kakak menerima Tuhan, jadi Tuhan datangin kakak gitu kan. Itu pada saat itu waktu itu kakak tuh pengen belajar ilmu lebih lagi gitu loh. Ilmu bener ilmu nih. Iya, Oh. okultisme lebih lagi gitu. Enggak, Nah, enggak itu- Oh, bener dong. bener, Enggak bener. bener. Ilmu ya, dalam tanda kutip lah. Iya. Tapi bukan ilmu pelajaran yang Iya. yang kakak kejar, ya itu okultisme, pengen apa mengembangkan okultisme lebih lagi gitu. Nah, itu kakak waktu itu pengen ke Madura. Nah, Udah ke daerah Jawa Madura. sana lah. Oh iya, oke. Nah, itu daerah-daerah Sampai seniat itu ya, udah sampai, mau- sampai seniat itu sampai pengen seperti itu gitu loh. Oke. Nah, Itu role modelnya siapa itu ke Madura tuh? Tretan Muslim apa gimana? Hei, zaman dia belum ada. Oh, belum Tretan ada. Muslim. Oh, iya. Tretan Muslim Itulah. lebih muda dari Iya. Kak Diki. itu waktu Senior. itu hal-hal yang kakak alami yang membuat kakak tuh akhirnya Tuhan mengasihi kakak. Titik awal Tuhan mengasihi kakak itu ketika kakak mau lebih lagi jadi anaknya setan gitu kan. Buset, anak setan Wah. bangga-banggain. Iya, dulu bangga banget gitu kan. Nah, tapi Tuhan sayang. Luar biasa. Ternyata
Kak Diki sudah tercatat di dalam buku kehidupan Buku Tuhan kehidupan bahwa Kak Diki ini akan menjadi anaknya Tuhan. Mm. Jadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi Wakil Tuhan di sini. pelayannya Tuhan. Pelayan itu gitu. alatnya Tuhan Iya. gitu lah ya. Nah itulah sejak di pertengahan di kuliah itu Tuhan tangkap kakak, Tuhan tunjukin diri kakak. Oh iya, teman-teman harus tahu bahwa kakak tuh orangnya nggak bisa diinjilin, nggak ada yang Nggak ada yang mempan. nggak ada yang mempan nginjilin kakak termasuk Karena udah keluarga. kebanyakan okkultisme itu ya. Nah, Iya. karena emang udah Lingkungan juga dan udah mempengaruhi lah. temennya harus tahu kakak juga dulu paling gak suka sama orang Kristen, paling gak suka. Karena buat kakak katanya, kalau buat kakak nih orang Kristen nggak ada apa-apanya gitu, nggak sakti lah gitu. Itu yang membuat kakak tuh jadi orang Kristen dulu nih, wah begini Sebenci banget. apa sih, Kak? Ya, dibilang benci sih nggak benci, pokoknya nggak suka aja gitu. Nggak suka aja sama gitu ya. Kayak dideketin udah menjauh gitu. enggak, Lebih ke bodo amat lah ya. iya maksudnya. pokoknya Oh, bukan udah bukan gitu. bukan dideketin, enggak, maksudnya sama kekristenan itu nggak Nggak tertarik. ya, nggak lah. tertarik. Oh. nggak ya benci lah pokoknya, nggak ya kalau karena udah ngerasa ada dibacok Ada nggak ilmu, mempan ada ya kan. apa Jadi kita gitu-gitu ya. malah percaya sama, wah ini hebat nih, ini agama ini hebat. Keduniawian. Iya, Mhm. jadi ya seperti itu. Nah itu ketika kakak mengalami hal yang udah puncak nih, yaitu Tuhan datang gitu, karena udah nggak ada yang bisa lagi. Langsung Tuhan. Iya itu Nah, itu langsung dari mana tuh, melalui apa Kak? saya Tuhan? percaya Tuhan datang pasti ada yang berdoa ya, pasti orang tua Mendoakan berdoa, saudara-saudara juga pasti berdoa. Itu waktu kakak ketemu Tuhan, itu waktu kakak tidur. Jadi waktu kakak tidur dalam mimpi itu benar-benar rasa mimpi itu mencekam, gelap banget. Kakak ada di satu tengah-tengah satu tempat yang serem banget, yang gelap pekat banget. Itu sampai membuat kayak ketakutan. Itu kayak ketakutan banget, bener-bener banget deh. Wah, itu kayak ketakutan, kayak gelisah segala macam. Tuh kakak alami sejak mimpi itu, kakak alami selama 7 hari, selama seminggu. Oh, nggak sekali langsung jadi berubah gitu ya? Enggak, itu 7 minggu. proses Berproses itu, juga ya? proses. Nah puji 7 Tuhan hari. waktu itu di tempat kakak di rumah gitu kan, ya adalah saudara tuh memang udah Kristen, anak-anaknya juga, kira dia ada persekutuan. Nah, jadi kakak diajak persekutuan, sebenarnya bukan diajak, tuh dijebak lah ya. Iya, Itu waktu iya. itu dijebak lah Iya. Strategi ya, ada Iya. Strategi strateginya untuk ya. supaya kakak bisa Supaya hadir ikut. gitu kan, karena dipaksa nggak ya mungkin mau. orang tua juga yang minta itu Iya. aja, gimana tuh caranya gitu. Oke, waktu itu kakak bilang, di rumah udah ada acara apaan gitu, ada ibadah nih, ada minum-minumannya nggak gitu kan. Ibadah Udah. minum-minuman tuh gimana konsepnya sih? Udah perlu datang aja Oh, gitu. di situ ditipunya ya. ditipu. Akhirnya datang. Akhirnya kakak datang, waktu kakak datang mulailah acara ibadah, terus kok aneh, kok ibadahnya ini apa gitu, ada yang bahasa ini bahasa apa gitu kan, Oke. yang nggak jelas gitu. Dulu bahasa kakak tuh ini nggak jelas banget nih Pada bahasa pada waktu waktu itu gitu kan. Ternyata sekarang itu bahasa roh gitu kan. mulai mengerti lah. Kalau sekarang Sekarang kita udah. mulai ngerti, dulu nggak ngerti. Dan itu waktu ada pembina atau kakak rohani itu kan, tante rohani yang ketua persekutuan, dia yang berdoa, dia itu rasanya ada sesuatu yang luar biasa. Nah setelah selesai persekutuan, orang tua kakak minta didoain, supaya kakak didoain, minta sama pembina, ketua komsel untuk mendoain kakak. Dan itu kakak rasain dalam diri kakak waktu dia doain, tumpangin tangan, itu di sini nih, itu ada yang mau keluar, ada pengen mukul yang ngedoain kakak. Tapi itu benar-benar yang kakak baru tahu sekarang sejak kakak ada dalam Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tuh dahsyat. Luar biasa. Jadi roh jahat itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kakak kayak terpaku, diam, mau berontak juga nggak bisa, kayaknya mau berontak tapi nggak bisa. Dia terus doain, selesai doain itu
seperti ada sesuatu yang membuat kakak lega, benar-benar kayak membuat kakak lega. Dan eh itu juga berlangsung sampai berapa minggu gitu ya. Sampai beberapa minggu kayak ada sesuatu yang sukacita gitu, tidur pun Iya, kayaknya iya. enak gitu. Hmm. Yang tadi ketakutan Gelisah jadi gitu-gitu ya. gelisah, sejak didoain kayak enggak gitu. Hmm. Dan itu Kayak kayak plong ada aja gitu ya? kayak ada damai sejahtera, sukacita, kayak ada. Dan disitulah itu kakak inget itu di bulan Juli. Nah di bulan Juli kakak mulai memutuskan udah kakak mau ikut Tuhan. Bulan Juli tahun? Itu tahun 96. Oh, oke, udah lumayan lama lah Udah ya. lumayan lama, puji udah lumayan Tuhan. lawas lah. Iya, 24. Masih baru kayaknya sih. 20 Iya, itu 24 tahun tuh udah lumayan lama ya kan, 24 tahun. Oke, berarti puji Tuhan 96 Tuhan tangkap Kak Diki gitu ya. Tuhan Iya. masih ya emang sih aku juga sering dengar dari khotbah-khotbah yang ada juga ini bahwa kalau Tuhan tuh udah milih kita sejak bahkan sebelum kita lahir, sebelum Betul. dunia dibentuk pun Tuhan sudah memilih kita Betul, untuk betul, sebagai betul. menjadi anaknya kayak Betul. gitu ya. Ya puji Tuhan deh. Berarti setelah Tuhan tangkap Kak Diki tahun 96, prosesnya luar biasa panjang. SD, SD, SMP, SMA, SMA, kuliah bahkan sampai Tuhan tangkap di tahun 96. Setelah itu yang kita tahu sekarang gitu ya, Iya. Kak Diki seorang WL di di GB Pangkalan Jati gitu ya, di GB Pangkalan Jati. Itu gimana Kak setelah terima Tuhan? Apakah langsung menjadi WL kah atau ada yang Tuhan taruh dulu di hati kakak atau mungkin kayak gimana? Ya, setelah kakak terima Tuhan, kayak dibaptis, lahir baru. Jadi sebelum melayani Tuhan, Tuhan bawa kakak ke satu pelayanan yang luar biasa. Hmm. Satu pelayanan yang mungkin nggak banyak orang suka, Hmm. tapi kalau Tuhan sudah pilih, Sudah itu pilih, satu tempatkan pelayanan, gitu ya. satu tempat itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Hmm. Tuhan tahu karena dulunya kakak juga dipenuhi dengan kuasa gelapan. Jadi Tuhan mau supaya kakak juga dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus setelah terima Tuhan. Nah, Tuhan bawa pada kehidupan kakak, kakak jadi pendoa. Nah, awalnya pendoa. jadi awalnya pendoa, Nggak jadi langsung WL ya? nggak Langsung jadi WL. WL dulu, nggak jadi apa-apa, doa. Karena Tuhan mau basic kakak harus kuat di doa dulu. Iya benar. Nah, Kebanyakan orang kayak gitu sih emang. iya, jadi harus doa dulu. Ya teman-teman harus tahu. Jadi dalam doa kita bersekutu sama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita benar-benar intim sama Tuhan. Jadi di doa itulah waktu kakak Tuhan bawa jadi seorang pendoa, di situ Tuhan mengubah. Oh ya teman-teman juga harus tahu waktu kakak diterima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kakak itu dalam pelayanan. Teman-teman harus tahu bahwa apa yang pernah kakak tanam, apa yang pernah kakak lakukan, segala kuasa kegelapan, segala susuk-susuk Okultisme kegelapan, tadi lah ya. okultisme, Iya. itu benar apa yang bilang Alkitab bilang, Tuhan yang bilang kalau terang itu datang, gelap pasti pergi. Kakak rasakan waktu Tuhan Yesus datang, Roh Kudus datang, hidup dalam hidup kakak, itu semua keluar. Oh, yang Itu gelap-gelap tadi betul keluar. mental, susuk itu banyak mental, banyak, itu kayak panas banget tubuh kakak. Panasnya kebakar gitu. Panas banget, panas itu kan kalau susuk kan kecil banget, berlian kecil banget gitu. Oh itu dimasukin ke dalam tubuh gitu ya? Masuk sini banyak lah semuanya. Hmm. Jadi itu keluar. Itu yang dibilang benar-benar kalau kakak baru sadar, kakak baru mengerti bahwa kuasa Tuhan terlebih dahsyat. Amin. Kuasa Yesus Kristus dahsyat banget. Amin. Wow, itu dahsyat banget. Nah, sejak kakak mulai saat itu mungkin kakak Doa. terus banyak doa, banyak memuji, menyembah Tuhan, banyak baca firman gitu. Nah, dari doa Itu dari tahun berapa tuh Kak? Doa itu tuh. dari tahun sebenarnya sih kakak dari tahun 99. Dari Nah, 99. 99 kakak udah jadi di Menara Doa dulu, jadi penjaga menara. Udah di GB Pangkalan Jati. Udah di GBI Oh, Pangkalan oke. Jati. Nah, jadi kakak juga dibaptis di GBI Pangkalan Jati Oh. gitu oleh Bapak Gemala, Bapak Handi gitu. Jadi dari tahun 99 Sampai. doa terus Tuhan bawa terus Hmm. sampai kakak ikut misi penginjilan iya, keluar iya. kota. Mana-mana. Jadi Tuhan bawa pelan-pelan. Jadi ikut Tuhan itu proses gak langsung. juga. Enggak yang instan. langsung instan Proses. ya. Iya, juga. ada proses, ada perjalanan yang Tuhan mau gitu kan. Itu jadi waktu di misi ikut sekolah juga terus Tuhan bawa sampai kakak bisa jadi WL. Nah itu WL tahun?
WL pertama tahun berapa? Tahun 2005. Itu di Nah. GB Pangajati. Iya, jadi teman-teman juga harus tahu nih kenapa kakak bisa jadi WL. Iya, padahal dari tadi ya, dari awal kita SMP Nggak ada SMA hubungannya nggak ada nyanyi nyanyi, tuh. orang Ah. jualan gitu Iya. kan, terus apa namanya Nggak ada ngerokok. skill-skill di nyanyi tuh nggak Iya, ada. nggak ada skill-skill nyanyi gitu istilahnya. Nah, gimana ucuk-ucuk tiba-tiba Tuhan kasih doa, Nggak kucuk-kucuk iya, dong. maksudnya Proses dong. Tuhan proses untuk menjadi pendoa, baru setelah itu menjadi WL tuh bagaimana? Kak? Ya, itu yang dibilang kasih karunia Tuhan tuh dahsyat. Itu yang dibilang rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan Iya, kita manusia. rancangan bukan Iya. rancangan kecelakaan. Iya, itu teman-teman, kalau teman-teman nih yang kenal Kak Diki, teman-teman SMA, SMP, kuliah, mereka kan tahu bahwa suara Kak Diki dulu cempreng banget gitu. Oh, oke. Mungkin ada dari teman-teman It's di sini yang cempreng suaranya. Mm-mm. Jangan Ya. berkecil hati. Nah, Siapa itu tahu seperti dulu suara Kak Diki seperti mereka gitu loh. Seperti mereka, cempreng, nggak tahu notes karena Kak Diki memang bukan bukan orang musik lah. backgroundnya bukan orang Seni. seni. Hmm. Jadi nggak ada. Jadi kalau sekarang bisa punya suara yang teman-teman bisa dengar, ya itu karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, gitu loh. Karena ya kakak juga waktu kakak doa, sering pujian, nah itu apa yang membuat kakak bisa ya suara jadi bisa diubah Tuhan karena ya doa. Ada Taat. doa pribadi, taat Taat sama ya. Tuhan. Doa pribadi nyanyi ya. Nah, buat teman-teman yang punya suara cempreng jangan Jangan takut, khawatir. jangan Takut, khawatir. Tuhan Jangan punya khawatir. rencana yang Nah, lain. Betul. Tuhan punya hal yang dahsyat. Iya, iya. Selama teman-teman mau ikut doa, pujian, pokoknya ikut doa pujian punya di rumah, di kamar mandi, nyanyi. Tuhan bisa ubah dari suara yang cempreng, suara yang nggak jelas, Amburadul. yang amburadul, yang orang dengar bisa pusing gitu kan. Tapi Tuhan bisa ubah jadi merdu. Iya, Jadi- melawat orang menjadi berkat buat Ya orang. jadi berkat Berkat akhirnya, pada akhirnya jadi berkat. Itu yang kakak rasain sih gitu. Itu kakak juga sampai bingung kok bisa punya suara kayak gini gitu kan. Karena memang cempreng banget sampai teman Hmm. kakak juga lu serius lu di ini apa sekarang jadi pelayanan Tuhan di WL. Waduh, sampai almarhum Gak nyangka ya, Glenn Bradley juga kan satu kelas sama kakak. Oh, temen Dulu teman. waktu kakak pernah Temen ketemu, Garib. wah, dulu dia kaget juga, lu pelayanan lu suara lu, ya itulah gue bilang kasih karunia. Akhirnya dari situ Oh. ya jadi kesaksian kan, oh Iya, Tuhan itu dahsyat, bahwa kita punya Tuhan Yesus itu wah luar biasa deh, bisa merubah, bisa mencipta. Memang dia pencipta ya, Tuhan Iya. pencipta ya, hal yang luar biasa, dia sangat-sangat dahsyat Amin. gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa banget ya. Emang mantap banget. Mantap orang. banget ya. Dari SMP, SMA nggak kapok-kapok Kuliah. padahal istilahnya nakal Iya. gitulah ya, bandel sampai kuliah pun istilahnya masih bandel. Bahkan Tapi Tuhan meningkat masih sayang. bandelnya. Tuhan masih sayang, Iya, masih Tuhan. cinta, masih kalau udah milih ya udah nggak akan kemana-mana, nggak bisa kemana-mana Ya, istilahnya Balik lagi kayak gitu. Betul, ke rancangan Tuhan yang Iya. bukan rancangan kecelakaan. Betul, betul. Pasti rancangan keselamatan, rancangan damai, sejahtera semuanya pasti Tuhan kasih. Amin. Luar biasa Kak Diki. Oke, sebelum kita mungkin udah agak lama ya kita ini, tapi nggak apa-apa, nggak kerasa juga tiba-tiba dari tim Tayu Kiper juga sebentar lagi kita udah selesai. Sebelumnya mungkin kakak ada beberapa tips atau saran mungkin ya buat teman-teman semua Infiniteens di rumah atau yang bukan dari Infiniteens juga yang menonton tayangan ini dari rumah, mungkin kakak ada satu tips mungkin bisa disampaikan biar nggak terjerumus gitu istilahnya. Ya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada, bahwa kehidupan sekarang ini memang keras. Kehidupan anak-anak muda sekarang ini memang sangat-sangat luar biasa kerasnya, sangat-sangat luar biasa bahayanya. Untuk itu dari apa yang kakak ceritakan, cuman satu sebenarnya, teman-teman hidup bergantung sama Tuhan, hidup intim sama Tuhan. Jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari teman-teman lingkungan rohani, lingkungan gereja, jangan jauh juga dari kakak-kakak rohani, karena mereka lah yang akan memberi kekuatan. Kakak sekarang bisa kuat ini karena ada teman-teman rohani, ada kakak-kakak rohani yang bisa membuat terus kuat. Nah, terus teman-teman juga ayo hindari, jauhkan hal-hal yang merusak, narkoba, jangan contoh, jangan ikuti Iya, jangan apa diikutin. yang tadi kakak sharingkan, kakak saksikan. Jangan, Ambil positif. Ambil Positifnya, ya. jangan juga merasa coba-coba, jangan. Jangan.
penyesalan datangnya belakangan. Kalau di Jangan- depan Kalau di depan pendaftaran Iya. namanya. masih lawakannya masih masuk aja ya. Itu. lawakan bapak-bapak. Luar biasa. Itu tips dari kakak. Iya. Mari teman-teman, generasi penerus, generasi Yeremia, ayo maju bersama Tuhan. Ya, makasih ya Kak Diki, udah banyak kesaksian nih di Infinite Cast. Luar biasa. Sama-sama, terima kasih juga buat Matthew, Iya. Rafael, terima kasih. Nama kita itu Rafael. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ya, tadi udah dengar dari kesaksian Kak Diki gitu ya, betapa Tuhan prosesnya Kak Diki sampai dengan sekarang. Jadi ingat satu aja poin tadi dari Kak Diki. Kak Diki bilang kalau kita harus terus bergantung pada Tuhan. Kita harus terus berserah kepada Berserah Tuhan. kepadanya, bergantung padanya. Karena kalau kita udah menyerahkan semua pada Tuhan, Tuhan akan kasih kita semuanya juga keselamatan, damai sejahtera semuanya. Gitu ya. Saudara Diki Havianto, Iya Pak. kami nyatakan Anda bebas dari tuduhan kenakalan remaja. Terima kasih Pak.